Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Citra Nurwahyuni, mahasiswa jurusan Pendidikan Sosiologi angkatan 2020, kelas 2A dengan nomor induk mahasiswa 2003483 Universitas Pendidikan Indonesia. Kali ini saya akan membahas mengenai kekerasan seksual. Kekerasan seksual adalah segala perilaku yang menyasar kepada seksualitas atau organ seksual tanpa adanya persetujuan disertai dengan adanya pemaksaan dan ancaman. Terdapat beberapa perilaku yang dapat dikelompokkan menjadi kekerasan seksual. Menurut Komnas Perempuan, setidaknya ada 15 perilaku yang bisa dikelompokkan sebagai bentuk kekerasan seksual, yaitu pemerkosaan, intimidasi seksual, pelecehan seksual, pemaksaan kontrasepsi, eksploitasi seksual, perdagangan perempuan untuk tujuan seksual, prostitusi paksa, perbudakan seksual, pemaksaan perkawinan, penyiksaan seksual, pemaksaan kehamilan, pemaksaan aborsi, penghukuman tidak manusiawi bernuansa seksual, praktik tradisi bernuansa seksual, dan kontrol seksual. Tidak dapat dipungkiri bahwa korban dari kekerasan seksual lebih memilih untuk bungkam. Hal ini juga disebabkan karena berbagai faktor. Adapun faktor penyebab sebagian besar korban kekerasan seksual lebih memilih untuk bungkam. Yang pertama yaitu trauma. Syok dan trauma yang dihadapi oleh korban juga menjadi alasan kenapa mereka lebih memilih bungkam. Dengan reaksi emosional yang mereka rasakan, korban pasti membutuhkan waktu untuk berpikir jernih dan menyadari hal yang terjadi pada mereka dengan jelas. Yang kedua, mendapat ancaman. Korban yang menerima ancaman pastinya diiringi dengan tekanan yang tinggi dari pelaku, sehingga ia tidak berani untuk mengungkapkan apa yang terjadi pada dirinya. Dan yang terakhir, victim blaming. Anissa Joseph, manajer dari Sexual Assault Care Center, memaparkan bahwa victim blaming yang dilakukan oleh banyak orang di sekitar korban menjadi pengaruh utama kenapa korban merasa bingung dan tidak yakin dengan hal yang dia alami. Akibatnya, dia menjadi alasan mereka untuk tidak mengungkapkan kejadian tersebut dan menghindar supaya tidak disalahkan oleh orang lain. Stigma masyarakat yang masih menyalahkan korban dari kekerasan seksual karena pakaiannya perlu dihentikan, karena pada faktanya kekerasan seksual dapat terjadi dimanapun, kapanpun, dan pada siapapun terbebas dari jenis kelamin dan pakaian yang dikenakannya. Maka dari itu, stop kekerasan seksual, jangan salahkan korbannya, salahkan pelakunya. Sekian dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.